Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Muhammad Ghufron MPTI selaku dosen mata kuliah Tafsir Tarbawi kelas Z serta teman-teman yang saya banggakan. Saya Laila Fazida NIM 2119230 akan menjelaskan materi tentang investasi amal soleh ke investasi untung berlipat ganda. Baik, langsung saja materi yang pertama, yaitu hakikat investasi, kebaikan dan untung. Yang pertama, hakikat investasi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, investasi berarti penanaman uang atau modal pada suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan. Sebagai seorang muslim yang baik, ada dua jenis investasi yang kiranya harus ia miliki selama ia hidup, yaitu investasi dunia dan investasi akhirat. Investasi dunia seperti yang kita ketahui yaitu segala persiapan harta untuk kesejahteraan kehidupan yang di masa depan yang lebih baik lagi, seperti investasi tanah, tabungan, saham dan sebagainya. Namun seiring dengan perkembangan waktu, masa kepemilikan investasi seseorang lambat laun akan berubah sesuai dengan lamanya waktu ia hidup. Akan lebih baik jika selama ia hidup, ia juga berinvestasi untuk akhiratnya kelak. Dalam Islam, segala bentuk investasi yang diupayakan dan dikeluarkan untuk di jalan Allah SWT adalah sedekah jariah. Sedekah jariah merupakan amalan atau investasi akhirat yang tidak terputus dari selama ia hidup sampai ia meninggal, karena pahalanya terus saja mengalir. Ini yang akan menolongnya di akhirat nanti. Yang kedua yaitu hakikat kebaikan. Dari segi bahasa, baik adalah terjemahan dari kata khair yang berasal dari bahasa Arab yang artinya itu baik atau good dalam bahasa Inggris yang artinya bagus. Kemudian, tingkah laku manusia adalah baik jika tingkah laku tersebut menuju kesempurnaan manusia. Kebaikan adalah mutiara. Ia adalah berlian dan emas murni yang takkan berubah nilainya, substansinya, dan seluruh keadaannya, walau ia diletakkan dalam tanah berlumpur sekalipun. Karena kebaikan adalah kebenaran yang absolut, ada atau tidak ada campur tangan manusia di dalam melakukannya. Ada istilah wajah rusak, cermin dibelah. Sesungguhnya apa yang rusak bukanlah sesuatu yang di luar sana, tapi niat kitalah yang rusak. Kebaikan adalah satu sikap dan nilai kehidupan yang bermuara dari makrifat Allah SWT, bukan dari penilaian manusia. Karena boleh jadi apa yang kita lakukan berupa amal soleh atau tindakan kebajikan akan dilihat dari orang lain sebagai sebuah hal yang merugikan kehidupan mereka. Kebaikan adalah satu sikap di mana kita lakukan karena Allah, untuk Allah, dan bersama Allah. Tak bangga akan pujian dan tak lekang akan hinaan. Karena kebaikan adalah kebaikan dan takkan berubah karena subjektivitas pandangan manusia. Yang ketiga yaitu hakikat untung. Arti kata untung menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu sesuatu yang telah digariskan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa bagi perjalanan hidup seseorang. Kata untung juga memiliki makna. Yang pertama, di saat kita membuka mata setelah tidur, kita dikarunia jiwa dan raga yang sehat. Yang kedua yaitu saat kita beraktivitas ataupun pergi meninggalkan tempat kediaman kita, semua hal yang berkenaan dengan yang kita tinggalkan, entah itu rumah atau keluarga, berstatus aman hingga kita kembali ke rumah semula. Yang ketiga yaitu
aktivitas kita. Kita mendapatkan rezeki entah dari teman baru atau senyuman seseorang, itu kita bisa mendapatkan penghasilan atas apa yang kita kerjakan untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Yang B yaitu teori investasi dengan kebaikan untung berlipat ganda. Investasi amal kebaikan yang dilakukan secara ikhlas tidak hanya merupakan kunci diterimanya doa, melainkan juga menjadi modal spiritual untuk solusi terhadap suatu masalah. Berinvestasi kebaikan dan kemuliaan di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada yang sia-sia. Investasi kebaikan itu seharusnya membuat kita semakin yakin bahwa doa akan selalu menjadi solusi dari berbagai persoalan kita. Selain sebagai solusi, doa yang dikawal dengan investasi kebaikan juga merupakan suatu kenikmatan spiritual bagi orang-orang percaya kemahabesaran dan kemurahan Allah. Dengan melakukan investasi akhirat sesungguhnya, ia meraih dua keberuntungan. Yang pertama yaitu ia merasa sentuhan kepedulian berbagi bersama orang lain, baik dari harta, ilmu, dan sebagainya. Untuk keuntungan akhirat, ia merasakan pahala yang tidak terputus. Dalam Islam, investasi akhirat itu disebut sedekah jariyah, seperti hibah, wakaf, infak, dan sebagainya. Sebagaimana hadis, apabila anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah semua amalnya kecuali 3 perkara. Yang pertama sedekah jariyah, kedua ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga anak soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. C. Dalil investasi dengan kebaikan untung terlibat ganda. Dalam surat Al-Baqarah ayat 261, Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Artinya, Shadaqallahul Adzim. Artinya, perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 butir pada setiap 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa saja yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas karunia-Nya lagi Maha mengetahui. Tafsir surat Al-Baqarah ayat 261. Dan di antara hal yang paling bermanfaat bagi kaum mukmin adalah infak di jalan Allah. Dan perumpamaan bagi mukminin yang menginfakkan di jalan Allah adalah seperti satu benih yang ditanam di tanah yang subur. Maka tak berapa lama benih itu telah menumbuhkan batang yang bercabang 7, dan pada tiap cabang terdapat 1 tangkai, dan pada tiap tangkai terdapat 100 biji. Allah menggandakan pahala bagi siapa saja yang Dia kehendaki, sesuai dengan keadaan hati orang yang berinfak ini, berupa keimanan dan ikhlasan seseorang. Allah adalah Maha mengetahui siapa-siapa yang berhak memperolehnya, juga Maha mengetahui niat hamba-hambanya. Yang D yaitu analisis. Investasi hari ini menuai hasil di masa depan. Pada masa sekarang ini, sungguh telah banyak orang yang melalaikan perbuatan-perbuatan baik, terutama perbuatan yang dianggap sepele. Padahal, setiap perbuatan manusia selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan malaikat yang selalu mencatatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun niscaya dia akan melihat balasannya, dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah pun dia akan melihat balasannya. Quran surat Al-Zalzalah ayat 7-8. Kita tidak akan pernah tahu kapan rahmat Allah itu turun, atau ibadah mana yang kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin saja amal yang kita anggap sepele itu menjadi amal yang dapat membantu kita pada di hari kiamat nanti.
Sebagai seorang muslim yang beriman, sudah seharusnya kita memperoleh amal kebaikan selama di dunia, karena Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan balasan yang lebih besar untuk setiap hambanya yang berbuat kebaikan. Seperti pepatah, apa yang kita tanam itulah yang kita tuai. Siklus hidup itu berputar. Apa yang diperbuat kita hari ini, ia jualah yang kelak didapat. Namun, seringkali kita terlupa bahwa akan selalu ada harga yang harus dibayar dari setiap yang kita perbuat. Ketika saat kita melakukan hal baik, maka kelak kebaikan pula lah yang kita akan dapat. Namun begitu juga jika kita melakukan kejahatan, maka pada hari esok kita akan mendapat kejahatan yang kita perbuat. Sekian, terima kasih. Itu saja penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.